Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan lagi untuk mereview kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena dari hasil Zoom meeting kita di pertemuan sebelumnya, kesepakatan saya tetap akan membuatkan video pembelajaran supaya kalian jauh lebih paham. Tapi tetap saya akan memberikan file PDF-nya. Silahkan kalian juga bisa membaca dari sana. Oke, saya akan jelaskan sedikit, materinya. Pertama, untuk, UML, kalian juga sudah tahu, dia adalah bahasa untuk memodelkan tentang perancangan software, ya, kalian bisa dibaca di situ. Jadi, UML adalah tools atau model secara visual sebagai sarana merancang software. Nah, tools yang kita gunakan, sesuai dengan uji praktek kita minggu lalu, kita menggunakan Star UML. Oke, kemudian elemen utama UML sendiri yang pertama tentu harus ada objeknya, kemudian ada relasi antar objek tersebut, kemudian ada diagramnya. Diagram ini adalah untuk mempermudah orang membaca bagaimana sistem tersebut aktivitasnya seperti apa saja. Oke, macam-macam diagram UML yang kedepannya akan kita pelajari. Kalian bisa baca di situ ada hampir 10 diagram UML, tapi mungkin akan lebih banyak fokus nanti di use case diagram, kemudian activity diagram, class diagram, ya. Itu 3 poin utama yang akan kita pelajari nanti. Kemudian, nah di sini permasalahan yang kemarin tentang use case, ya. Banyak yang masih saya perhatikan dari tugas yang kalian kirim, kalian menjadikan aktivitas itu sebagai use case. Mohon diperhatikan, use case adalah apa yang diperbuat oleh sistem, ya. Di dalam use case sendiri ada skenario. Skenario yang kalian buat di tugas sebelumnya nanti akan mendefinisikan atau menjadi sebuah judul dari case kalian. Perhatikan, use case adalah masalah. Jadi, dalam use case kita akan mendefinisikan masalah, ya. Bukan kita membuat aktivitas-aktivitasnya, tidak. Nah, di dalam use case tersebut nanti ada aktivitas, ya. Nah, jadi nanti, mohon diperhatikan supaya jangan sampai lagi ada beberapa yang masih keliru, saya tidak salahkan, tapi bisa kita perbaiki, bahwasannya use case adalah masalah, ya. Use case bukanlah aktivitas. Jadi use case adalah apanya, bukan bagaimananya. Oke, secara umum use case ada pola perilaku sistem, kemudian ada urutan transaksi. Urutan transaksi inilah yang kalian kenal atau yang kalian buat dalam bentuk skenario. Oke, ciri-ciri use case diagram kalian bisa baca, kemudian manfaatnya, kemudian karakteristiknya. Nah, karakteristiknya di sini mohon diperhatikan lagi. Use case adalah interaksi dialog antara sistem dan aktor, ya. Jadi apa permasalahannya itu dicakup oleh use case. Oke. Use case diperasai oleh aktor dan melibatkan peran aktor lainnya. Nah, seperti materi kita sebelumnya, oh ada aktor siswa, ada aktor guru, ya. Ada beberapa aktor, lebih dari satu bisa. Kemudian use case memiliki skenario, ya artinya urutan-urutan langkah, ya. Oke. Nah, perhatikan, komponen utama use case ada aktor, ada use case, ada relasi. Jadi ada orangnya, ya, atau objeknya atau bendanya, kemudian ada masalah yang akan diselesaikan, kemudian hubungan antar masalah tersebut, ya, ada relasinya. Oke. Nah, aktor adalah sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Aktor berada di luar sistem. Dia bukan sistem, tapi dia memicu sebagai pemicu di dalam sistem tersebut. Aktor menerima ataupun memberikan informasi kepada sistem. Oke, mohon dipecahkan di sini bahwa aktor itu adalah orang yang di luar sistem, tetapi dia berinteraksi dengan sistem. Kemudian use case adalah gambaran fungsional sistem. Jadi ada interaksi antara dialog antara sistem dengan aktor.
apanya itu disimpan ke dalam use case. Oke. Kemudian di sini ada relasi. Relasi ada banyak, ada relasi antara aktor dengan use case, kemudian antar use case-nya sendiri, ada pewarisan. Nah, kalau kalian belajar di PBO, kalian mungkin sudah mengenal tentang pengkapsulan, kemudian tentang pewarisan, ya. Nah, mohon dikuatkan lagi pemahamannya di situ. Nah, tipe relasi atau tipe garis atau tipe hubungannya di dalam use case diagram itu ada dua. Ada yang namanya include, ada yang namanya extend. Contohnya, include itu kelakuan yang harus terpenuhi agar event dapat terjadi. Contohnya, saat kalian di web, kan kalian mau membangun aplikasi menggunakan CRUD ya. Nah, minimal kalian sudah bikin file koneksi. Kemudian kalian bikin halaman tampil data. Nah, di dalam halaman tampil data, apakah wajib kalian menambahkan file koneksi? Tentu wajib. Nah, file koneksi menjadi sebuah kewajiban atau kondisi yang harus terpenuhi kalau halaman tampil kalian mau dikerjakan. Oke, paham itu maksud dari include? Oke. Segala hal yang wajib dikerjakan agar event itu terjadi, kita menggunakan relasi include. Tetapi, extend adalah kebalikannya, menggambarkan kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu. Nah, contohnya di sini menggerakkan alarm. Contoh yang sederhana, misalnya gini, saat orang login, proses skenario di dalam login itu adalah mencocokkan username dan password ya. Jika ya, maka sistem akan terbuka. Jika tidak, maka sistem tidak akan terbuka. Apakah selesai masalahnya? Tidak. Tujuan utamanya dengan login orang harus masuk sistem. Bagaimana caranya kalau dia kelupaan password sama user? Makanya dibuatkanlah case tambahan. Case tambahannya misalnya adalah case reset password. Case reset password hanya akan terjadi saat validasi tidak berjalan. Dalam artian, bagaimana seorang username dan passwordnya itu tidak ketemu atau artinya orangnya tidak hafal atau passwordnya hilang atau dia rubah. Dia sama sekali nggak tahu. Kita tambahkan case baru atau permasalahan baru namanya reset password. Apakah reset password itu termasuk dalam login? Tentu tidak. Dia adalah case di luar yang berkaitan dengan login. Jadi apakah bentuk relasinya? Oke, benar. Bentuk relasinya adalah extend. Jika terjadi kasus, dikerjakan. Jika tidak, abaikan. Kenapa? Karena dia akan langsung login ke halaman yang benar. Paham dulu sampai di situ untuk include dan extend? Oke. Nah, kalau sudah, di sini adalah simbol dari use case diagram. Mohon lain dipelajari lagi bagaimana kapan kalian menggunakan menarik garisnya, kapan menggunakan generalisasi, dependensi. Kalian bisa googling, kalian bisa baca-baca, ya. Oke. Kemudian, nah, contoh kasusnya dalam UCD, kalian sudah bisa ya, e-learning sekolah, oh ada pelaku bisnisnya, oh secara mudah saja kalian lihat, oh ada guru dan siswa nih, sederhananya begitu. Kemudian di dalamnya, oh ada aktornya, ada guru, ada siswa. Guru siapa, kemudian siswa siapa saja. Kemudian use case-nya, use case yang ada dalam sistem tersebut ada use case login, mengelola kuis, memasukkan soal, mengatur waktu, mengikuti kuis. Deskripsinya, kalian masukkan deskripsinya. Kenapa deskripsi ini penting? Untuk tahu bahwa login itu apa saja isinya. Oke. Case login itu apa saja isinya. Nah, di sini ada contoh untuk skenario masukkan soal. Perhatikan, di sini ada case namanya memasukkan soal. Deskripsinya merupakan proses memasukkan soal. Nah, seperti itu. Apa urutannya? Nah, urutannya skenario normalnya memasukkan soal. Kemudian skenario alternatifnya kalau salah berarti nanti soal tidak valid. Jadi harus melakukan pemasukan soal berikutnya.
Perhatikan kondisi nanti ya. Penyelesaian kasus. Nah, perhatikan di sini, use case diagramnya ada guru, ada siswa. Login wajib dia kerjakan. Ini adalah bentuk relasinya. Kemudian di mengelola kuis, kenapa saya gunakan extend di sini? Karena begini, karena ini tergantung kasus kalian ya, bagaimana sudut pandang kalian. Karena saat mengelola kuis di sistem, ya, yang terjadi adalah guru bisa memasukkan soal atau guru memasukkan soal yang sudah ada. Case saya memasukkan soal ini, saya buat extend karena jika ada soal yang bermasalah yang harus dimasukkan ulang, dia harus mengerjakan ini. Boleh nggak? Boleh. Kalau dia langsung menggunakan, berarti langsung saja. Jadi ini bisa dikerjakan atau tidak. Nah, seperti itu modelnya. Mengatur waktu juga, apakah mau diatur waktunya? Boleh. Jika tidak, tidak usah case ini dikerjakan. Seperti itu. Oke. Nah, itu saja dulu dari saya. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Mohon diperhatikan lagi, dibaca lagi tentang ujian praktek yang sudah kalian kerjakan. Minggu ini saya tidak memberikan penugasan apapun. Tugas yang kalian lakukan hanyalah memahami materi sebagai review karena terlalu banyak libur ya, libur Galungan dan Kuningan. Jadi mohon dibaca kembali materi PDF yang sudah saya berikan dan baca-baca lagi tugas kalian. Minggu depan saya juga akan memberikan penugasan kalian untuk latihan soal kita untuk use case diagram. Terima kasih kepada anak-anak ibu semua, tetap semangat belajar, sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat siang.